Halo viewer komunitas dan hobi di Indoposko Channel. Hari ini saya akan berbincang ringan dengan seorang yang jatuh bangun dalam dunia pergoesan atau dunia persepedahan yang kita kenal dengan nama lengkapnya Supriyatno atau kita kenal sebagai Om Pri. Halo Om Pri, selamat datang. Makasih. Di komunitas dan hobi. Amin. Ini udah lama banget ya Om Pri ya? Ya, udah lama. Udah berapa tahun Om Pri goes? Kalau dibilang goes, sebetulnya sih dari kecil malahan. Dari kecil, ya? Kalau goes, malahan dulu zamannya tahun 60-an, sunatnya aja masih pakai bengkong waktu itu. Masih pakai bengkong zaman dulu. Itu orang tua tanya mau minta dibeliin apa, yang minta sepeda yang mau. Minta hadiahnya sepeda. Mintanya sepeda. Itu goes itu. Hobi dari kecil lah ya. Hobi dari kecil. Bahkan sekolah dulu pernah sekolah sampai SLTP lah. SLTP pakai sepeda. Pakai sepeda. Ke sekolah? Sekolah pakai. Zaman dulu masih sepeda mini. Sepeda mini ya? Bukan BMX ya? Bukan, mini dulu mini sebutnya. Dulu, sepeda mini. Setiap pagi pulang juga pakai sepeda. Nah, sampai begitu hobi gede kerja ada komunitas dulu. Ada komunitas. Tahun-tahun berapa tuh Om Pri? 2006 atau begitu punya 2007 sebelum komunitas pekerja bersepeda kita main di MTB dulu. Begitu sama teman-teman gitu, teman-teman itu ada diriin merangkum semua pehobi, jadi back to work. Dari back to work itu ada capture-nya, ada wilayahnya. Tahun 2000 juga itu ya Om Pri? 2007, 2007 begitu mulai banyak tuh kita ngumpul waktu itu di Senayan dari 10 orang, terus nambah lagi dari beberapa wilayah. Itu awalnya naik sepeda ke kantor, sering ngumpul, ketemu kawan-kawan sepedahan yang sehobi. Terus lama-lama saking banyaknya bikin wilayah. Kalau saya dulu sempet, karena saya kan tinggal di Cimanggis, Depok. Itu kan hampir boleh dibilang akap itu. Ujungnya Jakarta, Bogor, Bogor masuk, Bekasi juga deket, itu sebutnya akap. Akhirnya saya waktu itu masuk di komunitas Back to Work, ada yang namanya Rogat, rombongan gado-gado. Jadi karena campur, yang berangkat kerja dengan sepeda. Berangkat sampai sempat berapa tahun gitu, akhirnya sampai pensiun, sudah sampai pensiun. Nanti sampai sekarang sih komunitas bersepeda berkelanjutan sampai sekarang terus menerus gitu. Udah berapa tahun Om Pri dalam dunia pergoesan? Pergoesan hampir 30-an tahun lebih. 30 tahun lebih. Luar biasa banget ya. Terus selain pekerja bersepeda gitu, saya juga ngikut beberapa komunitas yang MTB lah istilahnya. MTB istilahnya kalau back to work kan dari jalan raya, ini blusukan itu. Cimanggis itu kan dekat ke Cibubur, deket ke ini. Bahkan pengalaman kita waktu tahun 90-an, itu kalau goes pagi gitu dulu zamannya dipanggil Mister. Sama orang kampung. Sama orang kampung itu dipanggil Mister. Sepedaan lewat kampung. Sambil kedinginan tuh anak ngomong, halo Mister. Nah, kita orang lokal. Dipanggil Mister. Nah itu. Merek sepedanya kali ya. Karena waktu itu masih jarang orang naik sepeda. Enggak seperti sekarang. Sekarang udah macem-macem. Dulu kan secara geografis masih banyak perkampungan. Masih banyak perkampungan. Pemukimannya masih asri lah kasarnya. Masih banyak kebun. Meskipun sekarang masih ada, tapi sedikit-sedikit gitu ya, berkurang lah. Ini udah berubah fungsi jadi pemukiman segala macam itunya. Nah setelah pensiun sekarang ya milih-milih gitu. Alhamdulillah dengan adanya beberapa komunitas gitu banyak temen, terus kita sebelum pensiun pernah ngalamin gitu
pengen nyoba nih, nah istilahnya touring gitu dulu. Tenang, alamin touring. Oh, touring ya. Sepedanya pun sepeda. Sepedanya ini ya? nah, jadi yang praktis istilahnya sepeda lipat. Tinggal pasang tas. Tinggal pasang tas kiri kanan itu, bawa perbekalan lah. Apa aja biasanya perbekalan Om Rik? Ya kita selain kesehatan, peralatan sepeda. Peralatan sepeda, terus pakaian kita, terus kita taruh situ udah peralatan mandi. Iya begitu biasanya kita dalam perjalanan waktu itu saya tahun 2010. 2010 kita ada 8 orang dari masing-masing, kebetulan kan Rogat itu beberapa orang kita naik kereta dulu dari Senen ke Surabaya. Dari Surabaya ke Lombok itu full goes. Berapa kilometer lah perkiraan? Kita waktu itu pokoknya nggak lihat kilometernya. Tapi kalau dari durasi jamnya? Kita punya target waktu itu, pokoknya satu hari kalau bisa 130 kilometer sehari. Terus malamnya usahain jam 9 kita udah istirahat. 9 malam. Jam 9 malam itu udah batas terakhir untuk ini. Istirahat. Nggak usah genjot lagi, nggak usah genjot. Tapi ada pengalaman waktu itu karena nanggung. Jam 9 kita lewatin karena di daerah Jawa Timur itu lewat hutan gitu. Jadi kita geber terus gitu. Nggak berhenti tuh ya? Nggak berhenti. Jadi kayak di Uber, kayak copet di Uber polisi gitu. Terus sepeda kecil emang waktu itu kita nikmatin aja, nikmatin terus sama temen-temen udah pokoknya semangat. Tapi lampu lengkap semua. Lampu lengkap. Ya cuma itu pokoknya kita yakin jalanan yang kita lalui itu bagus gitu, rata. Kanan kiri gelap pokoknya. Kanan kiri gelap. Lampu hanya sepeda doang. Ya. Kendaraan ada yang lewat nggak Om Rik? Kendaraan waktu itu ada beberapa gitu yang lewat, begitu kita ada di tempat stopan nih di daerah Blauran di hutan gitu, mau masuk hutan karena kita lihat banyak mobil truk pada berhenti, akhirnya kita ngikut berhenti di situ. Nggak taunya mobil truk itu biasanya ngedinginin kanvas rem, menurut cerita dia. Untuk itu ya, rest area khusus truk lah ininya. Ya kita istirahat juga nggak bisa tidur karena kita nggak terbiasa. Begitu truk kadang-kadang pergi datang gantian gitu. Nggak bisa tidur juga. Suara mesin truk kan lumayan ini yang gede ya ininya. Pas begitu pagi baru kita geber lagi. Gitu. Kita biasanya istirahatnya mandi nggak Om Rik? Mandi pas kita istirahat penginapan, bukan hotel lah, penginapan. Nikmatin penginapan. Terus begitu ketemu waktu itu kita sama-sama waktu masih pada kerja, kita ada teman semua pada di kantornya masing-masing pada cuti. Ngambil cuti, ayo kita. Berapa lama? Seminggu? Kita seminggu. Dalam perjalanan itu seminggu? Seminggu, udah komplit. Perjalanannya. Ada yang rusak nggak selama perjalanan? Sepeda, ada waktu itu rantai atau ban bocor segala macam. Kalau ban bocor udah begitu start masih di Surabaya di jalan raya ada paku gitu udah langsung tapi kita bisa tangani. Bawa cadangan ban cadangan. Biasanya ban cadangan apa tambel model praktis gitu? Waktu itu kita yang ambil praktis pada bawa ban cadangan. Ban cadangan kebetulan tipe sepedanya juga sama, ukuran bannya 20. Ini kan yang ukuran 20. Jadi kalau lawan nggak ada yang lainnya bisa ngebantu. Iya, kita bisa bantu. Iring-iringan itu berbarengan apa sempat pisah? Iring-iringan. 8 orang tuh nggak boleh pisah ya? Kita kebetulan saya di depan itu istilahnya jadi road captain-nya. Nah begitu kalau ada lubang kita pakai kode kaki aja gitu. Gitu. Kayak anak-anak touring motor gitu. Ini ada kakinya ya. Kode gitu. Berarti yang depan bisa kena lubang. Gitu. Aduh, pengalaman itu yang nggak bikin lupa itu. Pengalaman itu. Minuman bawa sesuai dengan kebutuhan. Kita ada istilahnya bidon ya, tempat minum. Kita banyakkan air putih. Kebetulan kan kayak minimarket kan sekarang ya udah, banyak ya. Apalagi di Jawa lah ya, di Jawa. Banyak kita setiap daerah gitu. Waktu tahun itu juga
paling enaknya waktu itu begitu kita berhenti atau banyak orang-orang daerah gitu ngumpul, nih apaan gitu, dari mana gitu, kita jawabnya jadi seneng buat semangat gitu. Ada yang ngedorong secara mental. Terus ada ini sepeda apa waktu itu. Waktu itu masih jarang kan orang yang touring. Makan di restoran apa di warung-warung? Yang istilahnya warung kayak warung Tegal lah Tegal gitu. ya. Warung Tegal. Masih banyak lah ya. Masih banyak. Terus yang warung-warung malam itu kan ada sebelum ini, bahkan tapi ada daerah begitu sebelum jam 9 kita usahain makan itu ke satu tempat gitu, dia udah mau tutup, cuma ngelayanin kita aja udah mau tutup. Terus dia kasihan sama kita habis dari jauh-jauh gitu. Ditahan tuh ya, tukang warungnya begitu ya. Semua dia dikasih, alhamdulillah gitu. Ya kan kalau makan kan nggak hanya sekedar makan doang, istirahat juga. Iya, istirahat. Bisa lebih dari jam 9 itu. Iya. Logikanya kan seperti itu ininya. Gitu. Yang itunya kan itu begitu jalan kita patokan jam harus nyari penginapan sejalur kan. Nah, menjadi pertanyaan nih Om Pri, ketika jam 9 itu harus berhenti, kemudian harus istirahat atau cari penginapan, adakah jam-jam 9 gitu menemukan penginapan buat istirahat? Sekitar jam 9-an gitu. Waktu itu udah pas mau masuk Bali. Masuk Bali. Masuk Bali malam kita sempat di daerah Negara itu sebelum masuk Denpasar itu. Kita bisa nginep bener-bener tidur pulas waktu itu. Tidur pulas. Nah, begitu masuk Bali udah di penginapan itu banyak orang bule juga sampai nanya-nanya ini rombongan dari mana. Semangat lagi ya. Dia nggak nyangka kalau orang Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama di luar negeri. Iya, touring juga intinya. Tapi selama dalam perjalanan seminggu ya, berapa hari dari seminggu pergi lah. Pulang pergi seminggu. Kondisi badan kawan-kawan masih fit semua. Alhamdulillah. Termasuk Om Pri masih fit. Nggak meriang, nggak apa gitu, meriang, batuk segala macam. Pernah waktu itu juga masuk sebelum masuk Denpasar gitu, pernah pas jalan siang itu, pas hujan kita susah istilahnya pas udah mau masuk ke perkampungan gitu susah gitu jalannya, jadi kita kadang-kadang hujan-hujanan juga gitu. Oh, hujan, faktor cuaca juga bro. Itu di bulan apa sih Om Pri? Waktu itu bulan Berber juga. Wah, itu musim hujan pasti ininya. Sempat kehujanan di dalam perjalanan itu. Hujan. Tapi mantel, ada mantel. Saya ada bawa mantel. Jadi ada cerita juga masalah mantel. Begitu, saya kan kebiasaannya kalau ini mungkin karena saya yang paling tua, saya selalu setelah kita istirahat di warung atau di mana, saya selalu ngingetin ada yang ketinggalan nggak waktu berangkat. Entah gimana, begitu saya sendiri mantel itu buat tiduran, buat bantal. Begitu bangun saya cuma ngomong ada ketinggalan nggak taunya mantel saya yang ketinggalan. Begitu temen udah ngasih taunya udah jauh. Begitu balik lagi kan udah nggak ada. Iya. Udah ada yang nyelamatin. Iya. Padahal Om Pri yang ngingetin sendiri ya. Padahal saya ngingetin yang hilang sendiri. Yang enak gitu, begitu di perjalanan dari sekian orang itu kita dapat tahu wataknya dia, bener-bener akrab jadinya. Kawan yang 7 orang itu ya, ininya karakternya seperti apa baru ketahuan di situ ininya. Enak gitu. Tapi itu persahabatan pasti tidak akan lepas kalau dalam nggak akan lepas ininya. Ya, bahkan sampai sekarang itu begitu di fasilitas medsos di WhatsApp atau ya suka kangen-kangenan, yuk kita touring lagi. Udah banyak yang berubah ya Om Pri. Iya, istilahnya. Selama dalam dunia pergoesan, Om Pri pernah kecelakaan atau ini? Waktu itu kebetulan kecelakaan saya pernah jenis pakai MTB ya. Di wilayah saya kan banyak kan jalurnya off-road. Iya. Waktu itu saya juga ada teman dari Bogor gitu, ada beberapa orang gitu. Biasanya kawan-kawan yang dari luar main Om Pri yang menunjukin atau jadi navigatornya untuk main di wilayah. Istilahnya RC-nya lah, captainnya. Nah itu
Saya biasanya kalau hari Jumatnya kan saya back to work. Iya. Kadang pulang malam. Oh iya. Terus hari Sabtunya, Genjot dekat rumah. kan genjot Dekat-dekat rumah. Sekitaran rumah, tapi waktu itu bawa temen-temen yang dari luar gitu kan. Menghormati kawan-kawan yang bener, datang ininya. Kebiasaan saya jeleknya waktu itu nggak pernah sarapan pagi. Oh. Jeleknya saya waktu itu. Padahal sangat diperlukan sekali. Benar, Untuk iya. para goeser. Benar, Mungkin dari power goeser bisa menjadi masukan ya. Kalau sarapan itu penting sebelum olahraga. Sarapan walaupun Itu sedikit. masuk kategori olahraga berat kali ya Om Pri ya? Sedang apa berarti? Sebetulnya sih. Kalau MTB gitu katanya. Kalau MTB sebetulnya fisik, mental sama skill itu sebetulnya. Cuma kita nggak ahli-ahli kan jatuh. Kejadian saya waktu itu jatuhnya sepele. Waktu itu saya di daerah belakang tempat saya kan tanahnya kan masih tanah gembur begitu hujan. Padahal hujannya waktu itu minggu yang lalu. Begitu saya lewat situ, karena saya di depan selalu, saya di depan, kira-kira jarak 10 meter kawan saya di belakang. Jalur yang saya lalui itu tetap berubah. Oh. Mungkin kegerus hujan waktu itu, kegerus hujan. Jadi kontur tanahnya berubah. Kontur tanahnya berubah. Seharusnya muat ban sepeda gitu kurang lebih. Ini enggak, posisinya udah di atas. Oh. Akhirnya saya seperti orang bunuh diri, banting badan gitu. Nah, tangan saya masih masuk lubang, lubang seukuran 1 meter lebih gitu. Masuk jerek, tangan saya masih nempel situ. Bibir saya membentur tanah prak, pecah gitu. Nah, terus langsung saya giginya pecah. Ini ya. Atas bibir ini atas bibir, karena kebentur gigi. Nah, terus begitu sadar tuh saya, begitu prak, langsung kaki kanan nggak bisa digerakin langsung gitu. Nah, terus tangan saya langsung gini. Wah, kayak banyak semut, udah langsung istilahnya panas nggak Om Pri? Waktu itu hanya nyeri gitu, kayak banyak jarum gitu. Tangan saya begini aja, kayak tusuk. Jadi kawan saya yang di belakang tuh semua pada ngelepas sepeda, otomatis bantuin. Terus dia ngangkat saya ke tempat adem waktu itu pas kejepit gitu ya. Waktu itu udah mau pulang, udah jam 11-an. Jam 11-an begitu. Udah mulai panas lah ya, udah panas. Ya, kejadian truk mungkin karena faktor nggak sarapan gitu. Sementara malamnya back to work, pulang malam juga. Iya, pulang malam juga. Ya itulah memang resiko lah. Ada apa ya? Tapi saya syukurin banyak temen. Begitu udah kejadian langsung bawa ke rumah sakit, diperiksa fisiknya nggak apa-apa, di ronsen nggak ada cedera patah apa. Cuma ketahuannya agak lama gitu, saraf di leher ini itu ternyata kebentur helm. Helm sempat lepas Om Pri? Enggak, tetap nyantel. Begitu saya ininya kebentur, yang ujung helmnya kena ini yang belakang. Kepukul. Iya. Di belakang otak kecil juga sih sebenarnya. Kepukul, karena saya waktu di rumah sakit udah komplit di MRI apa semua, terus diperiksa. Terus ada satu profesor di salah satu rumah sakit yang saya anggap bagus gitu. Dia menerima atau menganalisa apa yang saya ceritakan. Begitu saya jatuh, dianalisa, ini di leher itu. Historisnya. Dia bisa diagnosa lah ya, bahasa dokteran. Iya, begitu. Karena saraf itu katanya di scan atau dia nggak kelihatan, nggak kelihatan kecuali hanya tulangnya aja. Nah, jadi analisa dia sesuai cerita saya gitu. Nah, itu saraf di leher, makanya sampai sekarang panas ini. Panas ya? Kaki. Telapak kaki saya. Sampai sekarang ya? Sampai itu sekarang. Kejadian tahun berapa Om Pri? Tahun 2014. 2014. Tahun 2014. Nah, tahun 2004 ya. Sekarang masih panas apa? Sekarang masih panas. Masih panas. Panasnya panas banget apa? Panasnya panas banget. Panas banget ya. Kalau malam tidur gimana Om Pri? Panas juga. Kalau udah di bawah panas tidur? Juga, panas di bawah juga. tidur? Terus panas sampai pokoknya 24 jam panas. Nah, terus ada efek-efek yang saya rasakan sampai sekarang. Saya mudah marah.
mungkin karena saraf mudah marah dan satu lagi mudah terenyuh, cengeng gitu. Kalau ada cerita apa-apa yang bikin melankolis lah jadinya. Terus langsung segukan keluar air mata itu. Saya nonton sinetron yang nyentuh perasaan langsung mewek langsung gitu. Gitu. Efeknya sampai gitu banget Om ya? Iya, sampai begitu. Tapi ya pas kejadian itu saya tetap cerita sama keluarga. Kalau efek yang dari saya jatuh itu, saya bilang efeknya itu gampang marah, gampang ini. Jadi cuma kaki aja sekarang yang panas ya? Kaki sama 2 jari ini sisa sampai sekarang masih ngilu. Ya? Itu dugaan dokter itu saraf? Ya saraf. Terus kalau operasi sampai sekarang belum ada yang bisa melakukan operasi gitu. Saraf itu. Terus akhirnya profesor itu ngomong ke saya, ya kalau bisa ya dinikmatin aja. Ya udah sampai sekarang saya nikmatin. Jadi saya lupain, saya tetap bersepeda sampai sekarang. Begitu habis kejadian itu begitu selesai berapa bulan itu saya udah main sepeda lagi. Off-road lagi. Off-road lagi. Tapi kalau yang jarak jauh udah enggak ya? Udah berhenti waktu itu. Yang jarak jauh enggak lagi. Enggak. Luar kota lah enggak luar lagi. Kota, yang berhari-hari ya. Hanya main sekitar rumah gitu ininya. Rumah, tapi kalau off-road masih suka ke gunung. Masih gunung juga ininya. Ke gunung terus sama teman-teman, tapi ya itu istilahnya loading unloading ke mobil sana puncak terus turun gitu. Turun juga ini. Pengalaman itu yang luar biasa. Ada lagi nggak Om Pri kecelakaan berikutnya yang setelah dokter menyarankan ya ini aja menyesuaikan nikmatin aja itu ya, sepeda menikmati sepeda sebulan setelah itu sepedaan lagi seperti biasa tapi ritmenya nggak sesering sebelumnya. Iya kalau dulu kan boleh dibilang kata istri saya nggak inget gitu. Jadi kalau main sepeda malamnya habis yuk guys. Malam guas, siang guas lagi. Itu saking maniaknya Om. Iya. Kalau lu tidur sambil guas. Sekarang agak berkurang. Sepedanya disesuaikan dengan ini sama peruntukannya lah gitu. Seperti kalau sepeda lipat saya mainnya di jalur yang halus, landai gitu. Nggak terlalu banyak rintangan lah itu. Cuma ada pengalaman baru nih setahun yang lalu saya kaki saya patah. Wah? Pakai sepeda ini. Pakai sepeda ini. Ceritanya gimana Om Pri? Ceritanya gitu ya biasa. Tahun lalu berarti ya tahun 2000 sempet udah COVID udah COVID ya. Udah COVID cuma masih awal-awal lah. Masih awal-awal. Biasa kalau ada beberapa komunitas masih suka ke rumah gitu. Om, ayo sepeda. Ya udah, kebetulan saya waktu itu emang sepeda ada beberapa sepeda saya untuk MTB itu. Ini juga yang sepeda lipat yang ukuran 20, yang 16 juga ada. Waktu itu pas ini pakai ini gitu. Begitu saya selalu sih teman-teman itu demennya kalau main di tempat saya off-road. Saya pikir kayak saya medannya juga udah tahu gitu, udah hafal, tahu. Pas mungkin karena ya musibah lah saya nikmatin. Begitu pas di turunan tanah ya. Jadi harusnya sepeda lipat ini nggak pakai off-road, saya tetap off-road. Jadi sebenarnya sepeda lipat yang peruntukannya untuk on-road dipakai untuk off-road. Karena waktu itu teman saya yang datang ke rumah itu ada 7 orang itu pakai MTB semua. Bannya juga bilang kalau sekarang radial lah itu menggigit buat gigit ini buat di tanah itu. Saya tetap pakai ini. Begitu habis biasanya kan gitu kalau sama komunitas kita selain itu foto-foto gitu kan, foto-foto, berhenti foto. Pas begitu turunan, saya bilang hati-hati, turunan ini udah pernah kesini belum? Ada yang bilang belum, ada yang ya udah seat post turunin. Entah gimana saya begitu nurunin, saya bilang tuntun aja bahaya. Saya nuntun, baru 3 langkah kaki kanan saya
kepleset karena turunan Itu curang. habis hujan kali ya Om Pri? Habis hujan karena turunan. licin ya? Begitu kaki kanan terpleset, kaki kiri ketinggalan kedudukan bokong saya. Patah langsung pletok gitu. Astagfirullah. Begitu ini saya nggak panik, minta tolong teman saya tarik gitu tulang-tulang yang jadi ada patah dua, yang satu horizontal gitu, yang satu vertikal. Yang vertikal ini tulangnya keluar. Keluar ya? Darah langsung ngucur gitu Om Pri? Enggak, justru nggak keluar Nggak darah. Nah, jadi ada dua tulang kering sama tulang belakang. Yang tulang belakang nusuk keluar. Itu kedudukan sama Kedudukan badan sendiri. ya? Karena refleks jadi Karena refleks. Tapi ya bersyukur udah 2 minggu ini udah mulai sepeda lagi. Sepeda lagi. Emang karena hobi. Mau jatuh bangun aja penting sepedaan lagi. Yang mentalnya masih kuat lah Om Pri ini. Mentalnya ada, walaupun kayaknya waktu zaman sekarang kalau lihat di sosial media ya, teman-teman main sepeda apalagi yang istilahnya RB itu, sepeda road bike, itu juga saya pikir sebetulnya ya bukannya menggurui ya, sebetulnya juga salah gitu. Salahnya harusnya kan di lingkaran kayak velodrome ya sini, di velodrome gitu harusnya. Lintasan tersendiri lah. Lintasan tersendiri. Atau kalau zamannya ini kan Tour de France. Tour de France kan artinya udah dibersihin semua. Udah dibersihin semua. Nggak boleh ada kendaraan masuk segala macam. Kalau ini kan dia pakai sepeda itu berangkat dari rumah untuk kumpul dengan teman-temannya juga kan itu udah resiko. Keluar dari rumah udah resiko gitu. Nah itu. Nah, setiap minggunya agak miris juga, setiap minggu dapat kabar musibah gitu. Kawan-kawan sepeda gitu. Ya mungkin harus diperhatikan lagi lah masalah keamanan di jalan gitu. Keamanan kesehatan gitu. Karena pengendara mobil atau motor juga kadang-kadang tidak nggak aware juga sama kawan-kawan yang baik tua kayak main sepeda gitu. Ininya. Nah, sejauh ini dukungan keluarga gimana Om Pri? Kan Om Pri udah sepedahan, sempat kecelakaan juga 2 kali. Kemudian sepedaan lagi. Keluarga gimana Om Pri? Keluarga sempat bilang udahlah berhenti sepedaan aja lah. Gitu. Justru kalau yang bilang berhenti, yang paling tetangga jangan sepeda. Tapi kalau keluarga saya begitu mulai main sepeda lagi, alhamdulillah udah normal berarti. Kalau udah bisa main sepeda lagi berarti udah normal. Berarti mendukung penuh ya? Iya, ya secara nggak langsung gitu ya mungkin ya kalau keluarga ya di dalam hatinya dia juga. Namanya itu. Nah, cuma ya karena tabiat saya dan hobi gitu, udah. Kadang-kadang kan justru dihalangin malah nanti lebih berbahaya lagi gitu. Yang pasti ya hati-hati aja sih namanya kalau bersepeda sih. Karena kan ya semuanya juga sebenarnya mau motor, mau mobil, mau pesawat, mau ini. Ya, namanya kalau kecelakaan nggak bisa dihindarin juga kan nggak bisa ininya. dihindarin. Namanya ini. Iya kayak saya tuh yang waktu jatuh bukannya di atas sepeda lagi pas nuntun 3 langkah baru jatuh. Pleset, prek gitu. Iya namanya musibah. Tapi ya udah. Nikmatin aja kata dokter. Bener itu kata dokter yang pokoknya nikmatin aja. Aduh, asing juga. Dokter yang nikmatin terus ya itu udah pengalaman gitu, udah banyak teman nanti kan. Oke, minum dulu Om Pri. Ya, santai aja kita ininya. Makasih. Kayaknya asik nih ngomong-ngomong Om Pri. Menyemangati kita gimana bersepeda itu buat olah tubuh, olahraga. Baik bagi kesehatan, tapi jangan lupa juga konsumsi badan juga sangat penting, makanan khususnya, minuman, segala macam itu sangat penting kan. Karena ketika kita berolahraga kan kondisi badan juga harus fit. Nggak boleh dalam kondisi nggak kurang fit, itu kan sangat berbahaya juga. Dan biasanya juga kalau berkelompok kan kadang-kadang masih suka ada malu, misalnya capek dia malu gitu. Karena udah terus terang aja. Bilang aja, saya capek nih. Nggak kuat nih, atau capek gitu. Jangan dipaksain, nanti malah jadi bahaya. Gitu. Entah itu serangan jantung, entah apa itu. Emang kejadian seperti itu sih. Banyak temen-temen. Karena dia bilang kawannya udah duluan, dia di belakang, dipaksa, nggak taunya malah gitu kan lebih bahaya, pingsan segala macam. Itulah mungkin
itu aja kawan-kawan viewer, diskusi kita dengan Om Pri sangat menarik dan banyak masukan yang kita peroleh terkait dunia pergoesan atau sepeda. Demikian podcast kita untuk komunitas dan hobi di Indobosco Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.